يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dan mengurai tentang masalah isim mabni dan isim mu'rab. Akan tetapi sebelum lebih jauh kita lanjutkan kajian tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ya, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini tentang masalah isim mabni dan isim mu'rab. Jadi isim itu ada dua macam, ya. Ada yang disebut sebagai isim mabni, ada yang disebut sebagai isim mu'rab. Sebagaimana kita ketika membahas tentang masalah pembagian fi'il menjadi fi'il mabni dan fi'il mu'rab, maka sebenarnya yang penting untuk kemudian diperhatikan pembagian mabni dan mu'rab itu sangat terkait dengan pola hubungan antara amil dan ma'mul. Begitu. Jadi pembagian kalimat menjadi mabni dan mu'rab apakah terkait dengan kalimat isim atau kalimat fi'il itu sangat terkait dengan pola hubungan amil dan ma'mul. Amil adalah sesuatu yang memaksa, ma'mul adalah yang dipaksa. Amil adalah sesuatu yang mempengaruhi, sedangkan ma'mul adalah yang dipengaruhi. Itu semacam itu. Ketika kemudian ma'mulnya, ya, ma'mul yang berupa isim, ini tentang isim, ya, itu berupa isim yang mabni, maka harokat huruf akhirnya tidak memungkinkan untuk mengalami perubahan. Ya, jadi tidak ada perubahan ketika mabni. Tapi kalau seandainya yang kemudian makmulnya itu berupa isim yang mu'rab, maka harokat huruf akhirnya itu bisa mengalami perubahan. Itu semacam itu. Jadi saya tegaskan lagi adalah bahwa pembahasan dan kajian kita tentang mabni dan mu'rab itu merupakan yang paling penting untuk kemudian diperhatikan itu adalah itu sebenarnya pola hubungan antara amil dan makmul. Amil adalah sesuatu yang kemudian mempengaruhi, memaksa, ya, sedangkan makmul adalah yang dipengaruhi atau dipaksa. Ketika yang makmul itu adalah berupa kalimat isim, ya, ketika makmulnya yang dipengaruhi itu adalah berupa kalimat isim, maka seperti yang sebagaimana yang ada di dalam kalimat fi'il juga seperti itu, harokat huruf akhirnya ketika isim itu termasuk dalam kategori fi'il isim yang mabni, maka tidak bisa berubah, mengalami perubahan. Ya. Sedangkan ketika isimnya itu adalah berupa isim yang mu'rab, maka harokat huruf akhirnya itu dapat mengalami perubahan. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi saya contohkan misalnya, ya, misalnya ja'a, misalnya kata-katanya hadza al-waladu. Kita lihat di dalam hadza di sini. Ya, kemudian ra'aitu hadza al-walada di sini. Ini al-waladu, ini al-walada. Ini kita lihat hadzanya. Marartu bihadza
al-waladi. Misalnya begitu. Hadza yang pertama dengan hadza yang kedua dengan hadza yang ketiga itu hukum i'rabnya itu berbeda karena adanya amil yang berbeda-beda yang masuk pada hadza ini. Untuk yang pertama itu berkedudukan rofa, untuk yang kedua berkedudukan nasab, untuk yang ketiga itu adalah majrur, berkedudukan jar di sini. Ya, itu semacam itu. Akan tetapi karena kebetulan yang berubah di sini dari rofa ke nasab, dari nasab ke jar itu adalah berupa hadza yang merupakan isim isyarah, yang mana isim isyarah termasuk dalam kategori mabni, maka harokat huruf akhirnya di sini tidak bisa mengalami perubahan. Harokat huruf akhirnya itu tidak mengalami perubahan pada waktu rofaknya, pada waktu nasabnya, dan pada waktu jarnya sama sekali tidak ada perubahan untuk yang isim mabni. Bandingkan dengan misalnya, untuk misalnya kata-kata ja'a misalnya, bandingkan dengan misalnya kalau seandainya yang mu'rab ini. Ja'a Muhammadun misalnya. Ra'aitu misalnya Muhammadan. Marartu bi Muhammadin misalnya. Itu semacam itu. Muhammadun di sini sama persis dengan hadza di sini, sama-sama jadi fa'ilnya. Di sini rofaknya kelihatan. Kenapa? Karena di sini termasuk dalam kategori yang mu'rab. Muhammadan di sini sama persis dengan ra'aitu hadza di sini, sama-sama menjadi maf'ul bihnya. Akan tetapi berbeda. Di sini termasuk dalam kategori yang mabni, di sini yang mu'rab. Ya, di sini kelihatan betul ini. Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Ini kelihatan betul. Mu'rab. Itu semacam itu. Jadi saya tegaskan ulang bahwa pembagian isim menjadi mabni dan mu'rab itu terkait dengan pola hubungan antara amil dan ma'mul. Amil adalah sesuatu yang mempengaruhi, ma'mul adalah yang dipengaruhi. Itu semacam itu. Ketika ma'mulnya berupa isim yang mabni, maka harokat huruf akhirnya, harokat huruf dari isim mabni itu tidak mengalami perubahan baik pada waktu rafa, nasab atau jarnya. Nggak ada bedanya, nasab atau jarnya. Sedangkan ketika mu'rab itu ada perubahan harokat huruf akhirnya pada waktu rafa'nya beda dengan pada waktu nasabnya, beda dengan pada waktu jarnya. Itu semacam itu. Jadi sebenarnya pembahasan tentang masalah mabni dan mu'rab itu adalah terkait dengan itu, ya. Itu yang pertama penegasannya semacam itu. Ya, saya kepingin memberikan logika, mengulang logika, ya, mengulang logika. Coba, ini kalimah. Nah, ini kaitannya dengan ini, penting untuk kemudian ditegaskan. Kalimah itu ada 3 macam. Ada yang masuk dalam kategori isim. Ada yang masuk dalam kategori fi'il, ada yang masuk dalam kategori huruf. Terkait dengan i'rab, kalau isim itu pasti memiliki hukum i'rab. Tidak ada isim yang tidak memiliki hukum i'rab. Diperhatikan. Tidak ada isim yang tidak memiliki hukum i'rab. Sedangkan fi'il ada 2 macam. Itu macamnya. Ya, ada yang memiliki hukum i'rab, ada yang tidak memiliki hukum i'rab. Itu semacam itu. Ya, ada yang memiliki hukum i'rab, ada yang tidak memiliki hukum i'rab. Itu semacam itu. Sedangkan kalau huruf itu pasti tidak memiliki hukum i'rab, pasti tidak memiliki hukum i'rab. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Coba dinyalakan ini. Itu. Oh ya, nggak ya, bisa mati ya. Ya biarin sudah. Ya. Itu semacam itu. Ya. Jadi kalimah itu ada 3 macam. Ada yang masuk dalam kategori isim, ada yang masuk dalam kategori fi'il, ada yang masuk dalam kategori huruf. Ketika misalnya kalimahnya itu adalah termasuk dalam kategori isim, maka dia pasti memiliki hukum i'rab. Apakah isim itu termasuk dalam kategori mabni ataukah termasuk dalam kategori mu'rab? Ini semuanya pasti punya hukum i'rab semuanya. Tapi kalau seandainya fi'il itu tergantung, ya kan? Kalau fi'ilnya itu mu'rab maka dia punya hukum i'rab. Kalau seandainya mabni maka dia tidak memiliki hukum i'rab. Sedangkan huruf itu pasti tidak memiliki hukum i'rab. Karena semuanya berhukum mabni. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan dalam konteks kajian kita tentang pembahasan mabni dan mu'rab ini.
ketika kita sudah bertemu dengan kalimat isim, apakah kemudian isim itu masuk dalam kategori mabni atau masuk dalam kategori mu'rab? Memang secara harokat huruf akhirnya itu tidak ada kelihatan, tidak ada perubahan ketika misalnya isimnya masuk dalam kategori mabni. Tapi apakah mabni atau mu'rab, itu pasti semuanya punya hukum i'rab. Ya, jadi saya kepingin menegaskan kepada panjenengan semuanya terkait dengan logika dasar kita bahwa kalimah atau kata itu ada 3 macam. Ada yang masuk dalam kategori isim, ada yang masuk dalam kategori fiil, ada yang masuk dalam kategori huruf. Kalau seandainya yang kemudian kita temukan itu adalah kalimat isim, pasti memiliki hukum i'rab. Ya kan? Apakah isim itu termasuk dalam kategori yang mabni, yang harokat huruf akhirnya tidak memungkinkan terjadi perubahan ketika dimasuki oleh amil, ataukah yang mu'rab, di mana harokat huruf akhirnya memungkinkan terjadi perubahan ketika dimasuki oleh amil. Itu ketika misalnya kita simpulkan bahwa ini isim, maka dia memiliki hukum i'rab. Itu semacam itu. Akan tapi ketika misalnya ini termasuk dalam kategori fi'il, maka ya, yang termasuk dalam kategori yang memiliki hukum i'rab adalah terbatas pada fi'il yang mu'rab saja. Sedangkan fi'il yang mabni itu tidak memiliki hukum i'rab. Sehingga pertanyaannya menjadi salah. Fi'il madhi ini berhukum rafa, nasab atau jazm. Fi'il amar ini misalnya apakah berhukum rafa, nasab atau jazm. Itu menjadi salah pertanyaannya. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Karena isim itu termasuk dalam kategori yang pasti memiliki hukum i'rab, maka meskipun misalnya secara kasat mata tidak ada perubahan harokat huruf akhirnya ketika dimasuki oleh amil, akan tetapi yang namanya isim pasti memiliki hukum i'rab. Itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Saya kepingin menegaskan yang pertama itu, ya, bahwa pembahasan tentang masalah pembagian isim menjadi mabni dan mu'rab ini terkait dengan amil dan ma'mul, gitu ya. Amil adalah sesuatu yang mempengaruhi, ma'mul adalah sesuatu yang dipengaruhi. Itu semacam itu. Ma'mul itu, ya, kalau seandainya ma'mulnya itu berupa kalimat isim, apakah kemudian isimnya termasuk dalam kategori isim yang mabni atau yang mu'rab, itu semuanya pasti memiliki hukum i'rab. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan masalah itu. Jadi pembahasan kita itu adalah masalah isim, di mana isim itu dibagi menjadi 2, ada yang dimaksud dengan mabni, ada yang mu'rab. Itu semacam itu. Ya. Ketika ini isim, apakah itu mabni atau mu'rab? Saya ulangi lagi. Ini penting paradigma berpikir ini pasti memiliki hukum i'rab. Jadi tetap dia, meskipun di sini tidak terjadi perubahan harokat huruf akhirnya, tapi dia tetap memiliki hukum i'rab. Dia tetap memiliki hukum i'rab. Itu semacam itu. Jadi penting. Karena demikian pada akhirnya, yang namanya ketika kita membahas tentang kalimat isim itu, ya, ketika kita membahas tentang kalimat isim itu, maka yang namanya harokat itu, harokat huruf yang terakhir itu dibagi menjadi 2, ya. Jadi ketika isim itu, ketika mabni ini, maka ini ketika masuk dalam kategori isim yang mabni ini, maka ini disebut sebagai harokatul bina. Ketika ini mu'rab, maka disebut sebagai harokatul i'rab. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Jadi apa isim mabni itu? Isim mabni itu adalah isim yang harokat huruf akhirnya tidak memungkinkan terjadi perubahan meskipun dimasuki amil. Jadi ngomongnya mesti amil. Apa isim mu'rab itu? Isim mu'rab adalah isim yang harokat huruf akhirnya memungkinkan terjadi perubahan itu sesuai dengan amil yang memasukinya. Itu semacam itu. Seperti yang dicontohkan tadi. Jadi isim itu ada 2 macam, ada isim mabni, ada isim mu'rab. Pembahasan tentang mabni dan mu'rab terkait dengan isim, terkait dengan fi'il misalnya, itu sebenarnya adalah terkait dengan pola hubungan antara amil dan ma'mul. Kalau seandainya isim, apakah itu termasuk dalam kategori isim yang mabni atau isim yang mu'rab? Isim itu pasti memiliki hukum i'rab. Yang namanya isim tidak memungkinkan tidak dihukumi i'rab. Ketika kemudian kita berpendapat bahwa sebuah kalimat ini adalah isim, maka pasti memiliki hukum i'rab. Bisa jadi dia dibaca rofa, bisa jadi dibaca nasab, bisa jadi dibaca jar. Ya, coba itu
diperhatikan logika berpikir kita. Ya. Jadi terkait dengan pembahasan tentang kalimat isim ini, isim itu ada dua macam. Ada yang termasuk dalam kategori isim yang mabni, ada yang termasuk dalam kategori isim yang mu'rab. Ya. Pembahasan tentang mabni dan mu'rab, saya ulangi lagi, itu terkait dengan amil dan ma'mul. Perbedaan dengan kalimat fi'il adalah, kalau kalimat fi'il, ketika misalnya fi'ilnya mabni, maka dia tidak memiliki hukum i'rab. Kalau seandainya fi'il. Tapi kalau seandainya isim, apakah itu fi'il, isimnya termasuk dalam kategori mabni, atau isimnya termasuk dalam kategori mu'rab, sama-sama memiliki hukum i'rab. Ya, isim yang mabni itu memiliki hukum i'rab, isim yang mu'rab itu memiliki hukum i'rab. Sama. Ya, isim yang mabni memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jar. Pun juga demikian, isim yang mu'rab memungkinkan dibaca rofa, nasab, dan juga jar tergantung pada amil yang memasukinya. Itu semacam itu. Ya, jadi itu penegasan awal yang saya kepingin memberikan penegasan kepada para pemirsa itu semacam itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa kajian kita tentang konsep amil menjadi mabni dan mu'rab ini itu terkait dengan amil dan ma'mul, berbeda dengan kalimat fi'il. Saya ulangi lagi, berbeda dengan kalimat fi'il. Kalau fi'il, ketika misalnya fi'ilnya masuk dalam kategori mabni, dia tidak memiliki hukum i'rab, baik rofa, nasab atau jazm. Tapi kalau isim, ketika misalnya isim itu masuk dalam kategori mabni, apakah masuk dalam kategori mabni atau mu'rab, ketika dimasuki oleh amil, dia pasti memiliki hukum i'rab. Tidak ada isim yang tidak memiliki hukum i'rab. Isim itu apakah termasuk dalam kategori yang mabni atau yang mu'rab, pasti memiliki hukum i'rab. Ya, itu semacam itu. Saya kepingin secara ekstrim akan mengatakan ini dulu, ya. Mengulang-ulang ini dulu agar paradigma berpikir kita, kalau seandainya kita misalnya contohkan yang fi'il, contohkan yang isim, begitu ya. Misalnya ini, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Misalnya di sini. Ini fi'il mudhari' mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Misalnya Qara'a misalnya Muhammadun al-Qur'ana. Ini adalah termasuk dalam kategori yang ini mu'rab, yang ini adalah mabni. Ya kan? Kemudian saya lanjutkan di sini adalah Iqra al-Qur'ana misalnya. Iqra dengan amar. Ini adalah mabni, ini adalah mabni, ini adalah mu'rab. Perhatikan. Ketika fi'ilnya berupa fi'il mu'rab, baru ada pertanyaan. Kalau fi'il, ini kira-kira dibaca rofa, ya, rofa, nasab, atau jazm. Perhatikan itu. Tapi ketika fi'ilnya itu adalah fi'il madhi, ketika fi'ilnya fi'il adalah fi'il amar, di mana fi'il madhi itu pasti dan mutlak berhukum mabni, maka pertanyaan rofa, nasab, dan jazm menjadi tidak relevan kalau fi'il. Pertanyaan nasab, rofa, nasab, dan jazm menjadi tidak relevan. Iqra adalah fi'il amar. Fi'il amar termasuk dalam kategori fi'il yang mabni. Pertanyaan tentang rofa, nasab, dan jazm menjadi tidak relevan. Itu semacam itu. Saya contohkan misalnya sekarang yang isim. Ya, ini kita contohkan misalnya Muhammadun qaimun. Misalnya Muhammadun qaimun misalnya. Ini saya katakan anta misalnya ustadzun misalnya. Anta ustadzun misalnya. Saya contohkan di sini. Ini adalah termasuk dalam kategori yang mu'rab. Anta termasuk dalam kategori yang mabni. Karena ini masuk dalam wilayah isim, apakah itu termasuk dalam kategori yang mabni ataukah yang mu'rab? Apakah yang mu'rab atau yang mabni? Tetap harus ada pertanyaan, apakah anta yang merupakan isim dhamir ini termasuk dalam kategori dibaca rofa, nasab, atau jar? Pun juga demikian Muhammadun yang mu'rab, apakah termasuk dibaca rofa, nasab, atau jar? Diperhatikan perbedaannya.
Ketika isim itu termasuk dalam kategori mu'rab, maka ada pertanyaan rofa, nasab, dan jer. Ketika mabni pun juga ada pertanyaan rofa, nasab, dan jer. Berbeda dengan fi'il. Ketika fi'il mu'rab baru ada pertanyaan rofa, nasab, dan jer. Jazm, ya. Ketika fi'ilnya itu mabni, misalnya karena dia itu adalah fi'il madhi, maka tidak ada pertanyaan rofa, nasab, dan jazm menjadi tidak relevan. Ketika fi'ilnya adalah fi'il amar termasuk dalam kategori fi'il yang mabni, pertanyaan rofa, nasab, dan jazm tidak relevan. Itu semacam itu. Sedangkan untuk kalimat isim, apakah itu termasuk dalam kategori yang mu'rab? Muhammadun kita contohkan di sini, qaimun kita contohkan di sini, ya. Anta di sini adalah termasuk dalam kategori isim dhamir. Tetap pertanyaannya adalah meskipun itu mabni, tetap harus ditanyakan rofa, nasab, ataukah jer. Anta apakah dibaca rofa, nasab, atau jer? Muhammadun yang mu'rab apakah dibaca rofa, nasab, atau jer? Anta yang mabni apakah dibaca rofa, nasab, atau jer? Saya kepingin secara ekstrim mengulang-ulang karena ini terkait nanti kalau seandainya kita sedang melakukan analisis teks. Itu seperti itu. Ya. Kita terkait dengan ketika kita sedang melakukan analisis teks. Saya pesankan seperti itu. Ketika kita bertemu dengan fi'il yang mabni, kita nggak usah berpikir rofa, nasab, dan jazm. Karena fi'ilnya memang mabni. Fi'il mabni tidak berhukum rofa, tidak berhukum nasab, tidak berhukum jazm. Secara umum begitu. Ketika kita bertemu dengan fi'il yang mu'rab, fi'il mudhari' tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, baru kita bertanya, ini kira-kira dibaca rofa, nasab, atau jazm. Tapi pertanyaan semacam itu, dikotomi semacam itu, pembedaan pertanyaan semacam itu tidak berlaku dalam konteks isim. Isim apakah yang termasuk dalam kategori yang mu'rab, apakah yang mabni, pertanyaan rofa, nasab, dan jer, pertanyaan rofa, nasab, dan jer, semuanya wajib diberikan apakah kepada isim yang mabni atau yang mu'rab. Karena tidak ada isim yang tidak memiliki hukum i'rab. Saya ulangi lagi. Tidak ada isim yang tidak memiliki hukum i'rab. Sehingga kalau seandainya kita sudah bertemu dengan kalimat isim, maka kita harus bertanggung jawab memberikan kedudukan i'rab. Apakah itu adalah kedudukannya rofa, nasab, atau jer. Saya ulangi lagi. Ketika kita sudah bertemu dengan kalimat isim, kita yakin sekali ini isim. Misalnya seperti itu. Maka kita harus bertanggung jawab. Apakah itu termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab? Kita tidak peduli itu. Ketika isim, apakah mabni atau mu'rab? Kita harus memberikan hukum kepada isim itu. Apakah hukumnya itu adalah rofa, nasab, atau jer? Tidak seperti itu pemikirannya dalam konteks fi'il. Fi'il tidak ada pertanyaan rofa, nasab, dan jazm untuk fi'il yang mabni. Fi'il mu'rab lah yang hanya punya pertanyaan apakah ini dibaca rofa, nasab, atau jazm. Ya, jadi ini menurut saya ekstrim paradigma berpikir kita. Pokoknya ketika kita sedang melakukan identifikasi, oh ini fi'il tidak mesti berhukum i'rab. Ketika fi'ilnya mu'rab baru punya hukum i'rab. Tapi ketika isim, oh ini isim pasti memiliki hukum i'rab. Kita tidak peduli apakah isimnya itu termasuk dalam kategori isim yang mabni, apakah isim yang mu'rab. Semua isim, apakah yang mabni atau mu'rab, itu pasti memiliki hukum i'rab. Kalau tidak rofa, ya nasab. Kalau tidak nasab, ya jer. Itu semacam itu, ya. Jadi saya kepingin secara ekstrim membedakan itu, gitu. Lalu apa perbedaan perubahan i'rabnya? Yang secara kasat mata, coba diperhatikan di sini. Ya, lagi-lagi harus saya katakan isim, ada mabni, ada mu'rab misalnya. Ya, ketika misalnya hukumnya ini rofa, misalnya di sini ada nasab, ada jer, pun juga demikian sama. Ini dibaca rofa, nasab, ya, atau jer. Kalau yang mu'rab diperhatikan di sini pada akhirnya memiliki tanda lahu alamatun. Nah, begitu. Ketika yang mu'rab, ya, lahu alamatun, lahu alamatun. Gitu. Ketika kemudian isim yang mabni ini kemudian dimasuki amil, sehingga berdampak dibaca rofa, berdampak dibaca nasab, berdampak dibaca jer, yang namanya isim mabni ini laisa lahu alamatun. Perhatikan. Sebuah kalimat isim yang mabni ketika kemudian dimasuki amil,
Ternyata amilnya menuntut untuk kemudian dibaca rofa. Ternyata amilnya menuntut untuk kemudian dibaca nasab. Ternyata amilnya menuntut untuk kemudian dibaca jar untuk isim yang mabni itu. Maka dipastikan isim yang mabni ini tidak memiliki tanda i'rab. Tapi kemudian ketika yang namanya isim mu'rab itu yang kemudian dimasuki oleh amil, amilnya ternyata menuntut untuk dibaca rofa, amilnya ternyata menuntut untuk dibaca nasab, amilnya ternyata menuntut untuk dibaca jar, maka pasti yang namanya isim mu'rab itu memiliki tanda i'rab. Jadi itu terkait dengan itu. Ya, ada tanda i'rabnya. Apakah kelihatan yang kemudian kita sebut sebagai lafzi ataukah kita sebut sebagai takdiri. Jadi saya kepingin mengulang-ulang ya, saya yakinkan panjenengan semuanya, ketika kita sudah yakin dari identifikasi kita, dari analisis kita, bahwa yang namanya kalimat isim itu adalah termasuk dalam kategori mabni, bahwa kalimat ini adalah kalimat isim, apakah termasuk dalam kategori yang mabni atau yang mu'rab, ya? Apakah itu dimasuki amil yang menuntut dibaca rofa, nasab, dan jar, itu semuanya pasti memiliki hukum i'rab. Itu intinya seperti itu. Saya kepingin menegaskan itu. Isim itu apakah yang mabni atau yang mu'rab, ketika dimasuki oleh amil pasti memiliki hukum i'rab. Kadang-kadang rofa, kadang-kadang nasab, kadang-kadang jar. Kadang-kadang rofa, kadang-kadang nasab, kadang-kadang jar. Perbedaannya apa? Kalau mabni maka dia tidak memiliki tanda i'rab. Ketika mu'rab dia memiliki tanda i'rab. Itu diperhatikan. Ya, saya contohkan misalnya sekarang. Saya akan mencontohkan lagi seperti tadi. Saya contohkan ja'a alladzi yaqra'u al-Qur'ana misalnya. Ya, ini jadi fa'il. Ra'aitu alladzi yaqra'u al-Qur'ana. Ini jadi maf'ul bih. Marartu billadzi yaqra'u al-Qur'ana. Ini termasuk dalam kategori yang mabni. Bandingkan dengan misalnya ja'a, misalnya tilmidun, misalnya. Ya, ini jadi fa'il. Ya kan? Mu'rab ini. Kelihatan. Ra'aitu tilmidan, misalnya. Ya, ini jadi maf'ul bih. Karena jadi maf'ul bih maka dibaca nasab. Marartu bitilmidin, misalnya seperti itu. Ya, bitilmidin, itu seperti itu. Tilmidun, tilmidan. Ya, poin apa? Coba bandingkan. Ini adalah isim mabni. Isim mabni, isim mabni dimasuki amil yang menuntut ini baca rofa. Tetap harus dibaca rofa. Meskipun ini mabni, tetap berhukum rofa. Ini isim mabni dimasuki oleh amil yang menuntut ini dibaca nasab. Ro'a itu adalah merupakan fi'il muta'addi. Tetap ini dibaca nasab. Ya kan? Meskipun mabni. Tidak sama dengan ketika kasusnya penyikapan kita dalam konteks fi'il. Kalau fi'il ketika mabni tidak ada hukum i'rab. Kalau fi'il ketika fi'il madhi tidak ada hukum i'rab. Ketika fi'il amar tidak ada hukum i'rab. Tapi kalau isim, apakah itu yang termasuk dalam kategori mabni ataukah termasuk dalam kategori mu'rab? Itu semuanya punya hukum. Perbedaannya adalah ketika mabni ini disebut sebagai laisa lahu alamah, diperhatikan, tidak ada tandanya. Pengaruh ja'a pada alladzi tidak kasat mata. Beda dengan tilmidun yang merupakan isim mu'rab, itu kelihatan dhammah, fathah, kasroh. Kelihatan. Itu penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Jadi lagi-lagi penyikapan berpikir atau penyikapan analisis kita harus dibedakan ketika kita bertemu dengan isim mabni dan mu'rab, berbeda dengan fi'il mabni dan mu'rab. Kalau isim dan mabni dan mu'rab itu sama, ya. Apakah kemudian isim itu adalah mabni atau mu'rab? Yang jelas yang namanya isim tidak memungkinkan kecuali dia memiliki hukum i'rab, kadang-kadang rofa, nasab atau jar. Rofa, nasab atau jar. Apakah itu mabni atau mu'rab? Perbedaannya kalau mabni tidak memiliki tanda i'rab, perubahan rofa nasab jarnya itu. Kemudian kalau yang mu'rab itu memiliki tanda i'rab. Kelihatan banget dari sini. Perhatikan. Alladzi rofa, tilmidun rofa, alladzi nasab, alladzi jar. Rofa, nasab dan jarnya sama sekali tidak berubah. Ya. Tapi secara hukum beda.
berubah. Alladzi di sini berhukum rofa, alladzi yang kedua di sini karena kebetulan amilnya adalah ro'a termasuk dalam kategori fi'il muta'addi menuntut adanya maf'ul bih, maka alladzi di sini disebut sebagai maf'ul bih. Billadzi di sini adalah majrur, ya kan? Secara hukum beda, tapi secara pelafatan sama sekali tidak kita lihat bahwa alladzi terjadi perubahan. Kenapa? Karena alladzi di sini termasuk dalam kategori fi'il yang mabni. Perubahan hukum i'rab dalam konteks fi'il yang mabni tidak ada bukti dalam konteks tanda i'rabnya. Laisa lahu alamatun. Sedangkan ketika mu'rab, dhammahnya kelihatan, fathahnya kelihatan, kasrohnya kelihatan. Itu penting untuk kemudian dijadikan sebagai paradigma berpikir. Yang kepingin saya upayakan dalam konteks panjenengan, ya lagi-lagi ketika kita melakukan analisis teks, kita yakin bahwa ini adalah isim, kita yakin adalah kalimat fi'il, itu adalah sudah poin. Ketika fi'il, diperhatikan. Ketika mu'rab, tanyakan terus, ini rofa, nasab, atau jazm. Ketika fi'il itu mabni, nggak usah ditanyakan, ini rofa, nasab, atau jazm. Karena memang fi'il mabni itu tidak berhukum i'rab. Itu sederhananya begitu. Tapi kalau isim, kita harus ekstrim. Ya, isim itu ketika rofa, ketika mabni, ketika mu'rab sama-sama punya hukum i'rab rofa, punya hukum i'rab nasab, punya hukum i'rab jar. Perbedaannya ketika mabni dia tidak memiliki tanda i'rab, ketika mu'rab dia memiliki tanda i'rab. Itu semacam itu, ya. Jadi ini penting untuk kemudian dijadikan sebagai gambaran. Ya. Selanjutnya, saya kepingin menegaskan yang termasuk dalam kategori yang mabni itu yang mana saja. Jadi gitu. Ya. Jadi kita pada sebuah kesimpulan, ketika misalnya fi'il isim itu adalah mu'rab, maka tidak ada tanda i'rabnya. Ketika mabni, maka itu ada tanda i'rab. Ketika mu'rab ada tanda i'rabnya, ketika mabni tidak ada tanda i'rabnya. Yang termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah itu yang mana? Al-asma al-mabniyah. Itu semacam itu. Secara umum, isim mabni itu ada dua macam. Ya, isim mabni itu ada dua macam. Ada yang sifatnya wad'i, memang dari sononya dia itu adalah merupakan ditetapkan mabni. Ada yang sifatnya aridhi. Itu semacam itu, ya. Saya ini pembagian saya agar mudah. Jadi kalau seandainya kemudian kita bertemu, ya, kalau seandainya kita bertemu misalnya dengan isim dhamir, kemudian isim mausul, kemudian isim isyarah misalnya, kemudian isim istifham, misalnya, kemudian isim syarat, ya, kemudian kita bertemu dengan isim fi'il. Sudah. Kalau sudah bertemu ini, maka ini pasti mabni. Isim mausul pasti mabni. Tidak ada kemungkinan. Isim dhamir, ya, apakah pada waktu rafa, pada waktu nasab, pada waktu jar, ya, itu tidak akan mengalami perubahan. Pun juga demikian isim mausul, pun juga demikian isim isyarah. Dalam kondisi apapun yang namanya isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham, isim syarat, memang isim fi'il dari sononya sejak awal itu ditetapkan sebagai isim yang mabni. Ya. Ada juga yang termasuk dalam kategori yang aridhi. Aridhi itu maksudnya kondisional. Ya. Seperti yang kemarin mungkin pernah saya katakan, lafadz rojulun awalnya dia mu'rab. Akan tetapi kalau seandainya dia menjadi la, misal isim la, allati linafyil jinsi, ya, allati linafyil jinsi, maka menjadi mabni, menjadi la rojula. Ya kan? Begitu. Misalnya, ketika menjadi munada nakiroh maqsudah misalnya, ini akan menjadi mabni, la rojula, ya rojulu. Ya kan? Begitu. Lafadz ba'du dan qablu, kalau seandainya ingkito anil idhofah, maka ini harus dimabnikan. Awalnya yang namanya ba'du itu tidak mabni. Oleh karena demikian, maka disebut mim ba'dihi. Kata-katanya, mim ba'dihi. Itu semacam itu, ya. Mim ba'dihi. Ya, begitu. Jadi mungkin penting untuk kemudian ditegaskan gitu. Mungkin penting untuk kemudian ditegaskan bahwa isim-isim yang mabni itu, isim-isim yang mabni itu ada dua macam.
memang sejak awalnya dia tidak mengalami perubahan, ya, sejak awal itu. Kalau seandainya kita bertemu dengan isim dhamir, harokat huruf akhirnya tidak mungkin berubah di situ. Isim mausul, harokat huruf akhirnya meskipun dimasuki amil tidak akan berubah di situ. Itu masuk isim mabni. Isim isyarah, kalau seandainya kita bertemu dengan isim isyarah, harokat huruf akhirnya tidak akan mengalami perubahan itu, meskipun itu dimasuki amil. Pun juga demikian isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Ini termasuk dalam kategori isim-isim yang mabni, yang kalau seandainya kita bertemu, ketika dimasuki amil, harokat huruf akhirnya tidak mungkin mengalami perubahan. Ya, lah ada juga yang mabni sifatnya kondisional. Lafadz rojulun awalnya mu'rab, tapi ketika menjadi isimnya la alatil nafil jinsi menjadi mabni. Ya, itu aridi namanya. Ya, rojulun asalnya mu'rab. Kalau seandainya dia sedang dalam kondisi menjadi munada, ya, dimasuki ya rojulu, ini menjadi mabni, mabniun ala ma yurfa'u bihi. Lafadz ba'du misalnya, itu awalnya mim ba'dihi. Kelihatan banget bahwa min di sini bisa berpengaruh sehingga ini tidak dibaca ba'da tapi mim ba'dihi. Tapi ketika inqita anil idhofah, ini menjadi mim ba'du. Ya. Adat misalnya ahada asyara, tidak ahadun asyarun, ahada asyara, adat murakkab, semuanya mabni. Ya, penting untuk kemudian ditegaskan itu, ya. Jadi isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab, gitu. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kemudian yang mabni itu sejak awal memang diputuskan mabni, ada yang sifatnya aridi. Aridi itu adalah dia itu kondisional. Dia mabni karena menjadi atau berkedudukan tertentu. Muhammadun awalnya mu'rab. Tapi ketika menjadi misalnya munada, mufrad ma'rifah misalnya, ya Muhammadu menjadi mabni. Ya kan? Begitu. Lafadz ba'du misalnya awalnya mu'rab menjadi mabni ketika inqita anil idhofah. Itu saya istilahkan mabninya itu kondisional, tidak ditetapkan sejak awal bahwa itu termasuk dalam kategori mabni, ya. Mungkin pembahasan mabni nanti dalam contoh-contoh mungkin perlu untuk kemudian ditegaskan, ya. Sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.